Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'alal Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, pengusir kegelisahan serta kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Maaf, ini suaranya jelas ya? Oh iya, biasanya lebih keras suaranya. Ahlul Quran yang dirahmati Allah, Ahlullah yang selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu semangatnya memburu surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mengalami sakit, apalagi sakit yang viral membahayakannya, pasti kita rutin butuh untuk meminum obat setiap hari. Bahkan penyakit ringan saja kita harus minum obat itu setiap hari. Penyakit ringan, bahkan mungkin ketika ada gejala itu, masih gejala ini, langsung minum obat setiap hari. Bahkan mungkin yang merasa tidak punya penyakit, minum suplemen setiap hari. Maka kebutuhan kita kepada Quran setiap hari. Interaksi kita dengan Al-Quran setiap hari. Entah kita sedang rajin ibadah-ibadah lain, entah kita termasuk orang yang sibuk bekerja, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun, setiap hari harus ada interaksi dengan Al-Quran, terutama tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Coba kita hayati, yang mudah-mudahan ini menambah kuat semangat kita untuk tilawah setiap hari. Sesibuk apapun, bahkan sesakit apapun kita, diusahakan untuk itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Sungguh Allah itu tahu bahwa engkau Muhammad rajin berdiri untuk sholat malam. Adna min thuluthul lail, kurang dari sepertiga malam. Wa nisfahu, atau setengahnya. Wa thuluthahu wa ta'ifah, atau tadi yang pertama pertigaan malam, yang ini sepertiga malam. Jadi salat malam itu ya seperti itu, kapan kita mau, kapan kita sempat.
Pokoknya di malam hari, mau awalnya, tengahnya, atau akhirnya. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, begitu pula segolongan sahabat yang bersamamu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah yang tahu ukuran malam itu dan siang itu. Alima allan tuhsuhu, Allah tahu kalau kalian tidak bisa menghitungnya secara tepat. Fataba alaikum, dan itu menyulitkan kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini kita garis bawahi. Allah perintahkan kita, bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Jadi maksudnya sempatkan, meskipun ringan, meskipun sebentar, meskipun sedikit, pokoknya sempatkan baca Quran di malam hari, meskipun engkau sudah sholat malam. Ini yang harus garis bawahi ya. Meskipun engkau sudah sholat malam, yang kalau kita sholat malam kan sudah ada tilawah Qur'annya, tapi sendirikan waktu untuk faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Coba bayangkan ya, rajin sholat malam, di dalam sholat malam ada bacaan Quran, tetap saja usahakan sempatkan dirimu walaupun sebentar atau sedikit membaca Quran. Alima ay an sayakunu minkum marda, Allah juga tahu. Coba lihat ini ya, perhatikan. Allah juga tahu ada di antara kalian yang sakit ya, marda. Wa akharuna, dan sebagian yang lain, yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah, ada yang bertebaran ya ke segala penjuru untuk berusaha untuk bekerja, mencari nafkah. Wa akharuna, Allah juga tahu sebagian dari kalian ada juga yuqatiluna fi sabilillah, yang sedang berperang di jalan Allah. Jadi sibuk apa tadi? Bekerja, bahkan sibuk berperang, bahkan sakit. Apa kata Allah? Faqra'u ma tayassara min. Coba tetap baca Quran yang mudah bagi kamu. Coba bayangkan jemaah sekalian, sibuk bekerja, sempatkan baca Quran. Sibuk merasakan sakit, usahakan baca Quran. Sakit jemaah sekalian, bahkan sibuk berperang, dan kita sudah lihat di media bagaimana Hamas dan seluruh teman-teman kita, saudara kita yang berjuang di Gaza itu sempat baca Quran sebelum nembak, ya, sebelum mencari sasaran yang akan dibunuhnya. Dan jemaah sekalian, sampai ada terakhir saya lihat para pejuang di Gaza tidak akan pernah menang tanpa Al-Quran, sampai begitu isi dialognya. Maka mari kita rasakan kegembiraan khususnya tentang saudara di Gaza Palestina atas kemenangan, ya. Allahu Akbar. Mana semangatnya? Allahu Akbar. Anda tidak gembira? Negara besar yang katanya paling hebat persenjataannya, intelnya, bahkan didukung oleh negara besar, keok bahasanya, terpaksa
untuk genjatan senjata. Itu namanya keok. Anda bisa bayangkan, ini fakta. Masalah muslim rahmakumullah. Kita ucapkan selamat kepada saudara kita yang mewakili kita, bukan yang kita kasihani ya, yang mewakili kita berjuang mempertahankan Al-Aqsa dan masih terus berlanjut. Dan ini yang kita rasakan sebagai maunah dan nasrullah, pertolongan Allah yang nyata yang kita rasakan, yang membuat banyak non muslim yang masuk Islam. Mungkin ratusan ribu sedunia ini yang masuk Islam. Masya Allah. Ya. Jadi sesibuk apapun masyarakat muslimun, ya, faqra'u ma tayassara min. Coba itu. Bacalah Quran yang mudah bagimu. Bahasanya Allah itu apa ya istilahnya ya? Membuat kita selalu punya semangat dan punya harapan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Meskipun kita sakit, meskipun kita repot, bahkan meskipun kita dalam ibadah dan jihad, tidaklah alasan untuk meninggalkan tilawatul Quran. Ditambah lagi masyarakat muslimin, ya, ayat ini meminta kita wa aqimus shalah, tetap tegakkan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, wa aqridullaha qardan hasana, berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik. Wah, bahasanya Allah itu sepertinya Allah tuh butuh dengan kebaikan kita. Bahasanya Allah. Maaf ya kalau bicara manusia, bahasa tawadunya Allah itu loh. Ya Allah, sementara manusia yang lemah itu kok nyombong-nyombongin itu loh. Astagfirullahaladzim. Baca ayat ini berulang-ulang masalah muslimin. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi berilah Allah pinjaman yang baik. Ya Allah ya Rabbi Karim. Kita aja yang serba kurang ya. Rasulullah minta diusahakan jangan meminjam, jangan berhutang kan, sampai kita berdoa kan di akhir tasyahud, berlindung dari orang yang menghutangi kita. Ya Allah, tapi Allah bahasanya berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Coba tolong rasakan jemaah sekalian. Ini sindiran yang sangat dalam gitu jemaah sekalian. Sudah Allah itu caranya kayak meminta-minta dan dia butuh, masih juga enggak dilakukan. Kan begitu jemaah sekalian. Termasuk apa tadi? Tilawah maksudnya. Ya Rahman ya Rahim. Allah menunjukkan dirinya seperti butuh, padahal kita sudah tahu kan? Sudah tahu. Seandainya seluruh penduduk dunia ini, kata Rasulullah, semuanya taat, ahli ibadah, itu tidak akan mengangkat derajat Allah sedikit pun. Seluruhnya taat ibadah, enggak ada yang maksiat sedetik pun. Begitu ya. Tidak terangkat derajat Allah sekecil sedikit pun. Sebaliknya, seluruh manusia ini enggak ada yang taat, maksiat semuanya, tidak akan pernah menurunkan derajat Allah sedikit pun. Makanya Allah selalu menyisipkan di dalam Al-Quran, ghaniyun 'anil 'alamin, terkaya di alam raya. Arti lain juga tidak butuh. Ghaniyun itu begitu, tidak butuh ya dengan seluruh alam raya ini, apalagi sekedar manusia sebagian kecil dari makhluknya. Subhanallah. Tolong dibaca lagi ya. Wa aqridullaha qardan hasana, tolong pinjami Allah dengan pinjaman yang baik. Ya coba dibaca berulang-ulang ya. Ya Allah, ya Allah.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa yang telah kamu lakukan, ingat Allah, apa yang kalian telah lakukan untuk diri kalian, min khairin, dari kebaikan, tajidu indallah huwa khairan, pasti engkau dapatkan balasannya di sisi Allah, dan itu khairan, lebih baik dari yang kita lakukan, wa a'zama ajran, dan bahkan ganjaran yang sangat agung. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Penutupnya apa? Beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita seandainya mampu melaksanakan semua yang disampaikan Allah tadi, tetap penutupmu yang harus selalu kamu ucapkan adalah astaghfirullah, istighfar, bagi yang memenuhi seluruh yang Allah sampaikan di surah Al-Muzammil ayat 20 ini. Bagaimana yang luput, bagaimana yang tidak bisa, lalai, lupa. Astaghfirullahaladzim, istighfar. Bahasanya Allah juga bukan mengancam, tapi Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang dengan kamu. Kita baca lagi berulang-ulang, insya Allah akan melembutkan hati kita, membuat hati terikat dan termotivasi, mengalahkan segala alasan, melabrak segala penghalang, karena begitu agungnya firman Allah memotivasi kita untuk selalu faqra'u ma tayassaru min, bacalah Quran sesempat-sempatmu dan seringan-ringannya mana yang kamu bisa baca. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Rasulullah kemudian membuat satu kesimpulan dari surah Al-Muzammil ini. Artinya beliau mengiringi dengan nasihatnya kepada kita tentang membaca Quran setiap hari, sesibuk apapun, sesempit apapun waktunya, dan sesakit apapun tubuh kita, diusahakan baca Quran. Kalau bisa cuma Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah. Sakit. Masya Allah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Man nama an hisbihi minal lail, siapa yang tertidur sehingga lupa membaca hizibnya atau wiridnya di waktu malam. Ini adalah kebiasaan baca Quran maksudnya, sehingga tapi dia tertidur. Au an syai'im min atau luput sedikitnya darinya. Faqara'hu ma baina salatil fajr wa salatiz zuhr, maka sebaiknya dia membacanya antara setelah salat fajar dan salat zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Tuh jemaah sekalian, maka itu tercatat baginya seperti dia membacanya pada waktu malam hari. Kalau bahasa kita biasanya qadha gitu ya. Jadi kalau kita luput malam hari, kebiasaan tilawah, bayangkan itu, ganti dia setelah sholat fajar sampai zuhur. Artinya kita lupa semalam, harus baca nih. Itu sama seperti dia membacanya pada waktu malam hari. Begitu urgensinya kita tilawah jemaah sekalian. Walaupun apa tadi? Seringan-ringannya. Meskipun
pendek. Pentingnya tilawah. Masya Allah. Berarti sangat istimewa kalau kita bisa tilawahnya agak panjang. Masya Allah. Rasakan masalah muslimin, ya, dari surah Al-Muzammil ayat 20. Kenapa jemaah sekalian? Ini sebagai kesimpulan, kita terus menjaga mudawamah, ya, kontinuitas kita dalam tilawah khususnya. Karena ini bisa mencegah kita dari kelalaian. Bisa mencegah kita dari lupa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan kita tercegah dari melanggar ketentuan-ketentuan Al-Quran. Ini perlunya setiap hari. Karena kita sudah jelaskan pada waktu yang lalu, la'aqudanna kan, kata apa itu? Iblis yang selalu berusaha menghalangi kita setiap saat dari siratal mustaqim, dari jalan Allah yang lurus ini, dari Al-Quran. Maka harus berbanding, minimal sama cara kita bertahan dengan semangat iblis ketika menghalang-halangi kita. Makanya tadi, sesibuk apapun tilawah, kan begitu. Sedang berjihad, sedang berperang saja, tilawah. Sudah sholat malam, tetap tilawah. Bahkan ketika sakit, usahakan jangan tinggalkan tilawah. Seperti itu masalah muslimin rahimakumullah, ya. Dan pada pembahasan terakhir, jadi kita khawatir, ya, kita khawatir aja. Yang namanya Allah bisa karena terbiasa. Nggak apa-apa sehari libur, nggak lama, ya nggak apa-apa seminggu libur, ya 2 minggu nggak apa-apa. Karena lama-lama begitu prosesnya. Kalau kita tidak seperti kata Rasulullah, kalau malam tidak sempat, usahakan siang hari. Sebegitunya masalah muslimin. Nah, sebagai gongnya di surah Al-Jin ayat 17. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Ini yang kita takutkan. Barang siapa berpaling an dzikri rabbih, dari peringatan Rabbnya, dari Al-Quran Al-Karim, yaslukhu, itulah alasan Allah memasukkannya adaban sa'ada, azab yang berat. Jadi ini kekhawatiran yang kita rasakan kalau ringan, mulai ringan dulu, kecil-kecil dulu, meninggalkan ayat Allah, mulai lalai membacanya. Ini yang kita khawatirkan. Nanti berlanjut kepada hal-hal yang lebih berat, karena ancaman Allah berat bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa karena terbiasa, baik itu perbuatan yang buruk dan perbuatan yang mulia, itu dari kebiasaan. Dan akhirnya masalah muslimin, kita gapai cinta Allah, kita rasakan cinta Allah dari ayat-ayat cintanya, Al-Quranul Karim. Sudah itu ayat-ayat cinta dilakukan dengan mudawamah, dengan terus menerus. Innallaha yuhibbul amala dawamahu wa in qalla. Coba rasakan di sini dengan tadi firman Allah di surah Az-Zumar, surah apa tadi? Al-Muzammil ayat 20. Allah sungguh mencintai amalan yang terus menerus, meskipun qalilah, meskipun sedikit, meskipun membaca Quran sedikit, tapi terus menerus. Rasakan cinta Allah yang
istimewa buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.